Ingat kalau anak-anak dulu ketika pertama kali belajar berdiri, belajar berjalan, ya kan, pasti goyang ya enggak? Halo teman-teman, banyak yang bertanya ke saya, Li, apa obatnya keliengan, ya, atau bagaimana caranya mengatasi keliengan. Nah, sebenarnya saya sudah seringkali menyinggung hal ini di video-video lain ya, tapi ada beberapa teman ingin saya kembali mengulas tentang hal ini. Karena sampai hari ini ada beberapa teman yang keliengannya belum sembuh ya. Nah, bagaimana sebenarnya tipsnya mengatasi keliengan? Nah, jadi kita lihat dulu keliengan itu sumbernya dari mana? Ya, pengalaman saya selama ini keliengan itu ada beberapa sumbernya. Yang pertama jelas karena asam lambung naik ya kan. Asam lambung naik seringkali membuat ada gangguan di kepala kita ya kan, sering sakit kepala, kita mengalami pusing kepala, cenut-cenut, dan berbagai macam sensasi yang ada di kepala kita. Nah, kadang kalau dulu saya merasa ketika asam lambung naik ya keliengan otomatis kambuh ya. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah ketika kita mengalami masalah pikiran ya, ketika kita cemas, takut berlebihan, ketika kita tidak yakin dengan diri kita bahwa kita bisa, dan gangguan-gangguan pikiran lainnya ya, keliengan juga kambuh ya, keliengan juga kambuh. Tetapi ada juga pada waktu itu saya pergi ke dokter atau apa waktu itu ya, saya tanya ke sana, katanya bisa juga karena ada efek obat juga bisa. Jadi sebenarnya banyak macam teman-teman penyebab dari keliengan itu sendiri. Nah, terus apa obatnya? Ya, kalau menurut saya sih nggak ada obatnya. Ya, selama ini saya tidak pernah minum obat khusus untuk keliengan. Ya, kecuali obat asam lambung. Ya, asam lambungnya diperbaiki, kemungkinan keliengannya akan lebih baik ya kan. Atau bahkan ada obat-obat yang kemungkinan tidak cocok. Kalau saya dulu tidak cocok dengan omeprazol. Ya, ada yang menyampaikan bahwa itu mengganggu ya saraf pusat, jadi sehingga akhirnya saya hentikan. Nah, tetapi tips yang paling ya saya rasakan sangat membantu ya, saya bisa lepas dari keliengan adalah dengan sering melatih ya, melatih diri. Karena selain itu juga penyebab keliengan adalah karena kita kemungkinan terlalu banyak tidur. Ketika kita terlalu banyak tidur ya kepala pasti tidak nyaman ya, dan kita kurang bergerak. Jadi yang menurut saya yang paling dominan adalah yang bagian terakhir ini. Karena ketika kita banyak tidur, banyak bergerak, dan banyak pikiran, ya, keliengan kita jadi kambuh, bahkan keliengan kita menjadi sepertinya memburuk. Nah, karena itu tips saya kepada teman-teman agar keliengannya bisa sembuh adalah sering latihan. Latihan artinya apa? Kita sering bawa jalan, bawa aktivitas. Karena dengan kita berjalan, ya seperti saya pagi ini jalan-jalan depan rumah, dengan kita berjalan, dengan kita melatih diri, keliengan kita akan membaik ya. Karena apa? Karena pikiran kita lebih fresh, pikiran kita lebih tenang, kita lebih yakin bahwa kita bisa ya. Kalau dulu ketika saya masih banyak tidur ya, sering tiduran di rumah, pikiran saya itu nggak tenang ya. Saya merasa saya nggak berguna, saya merasa saya nggak mampu. Tapi ketika saya mulai aktivitas, oh iya ya, saya masih bisa, saya masih mampu ya, pikiran saya lebih optimis. Dan selain itu saya juga dengan melatih diri kan saya kondisi lebih fit ya, kondisi kita lebih fit. Dan juga tentu ya seperti anak, ingat kalau anak-anak dulu ketika pertama kali belajar berdiri, belajar berjalan ya kan, pasti goyang ya enggak? Mereka merasa bahwa mereka nggak seimbang, mereka harus cari pijakan di tembok atau di meja, di kursi, mereka akan berpegangan dulu. Karena mereka merasa bahwa diri mereka tidak seimbang, jadi mereka harus berpegangan. Nah, kita juga yang keliengan begitu teman-teman. Kita seperti anak-anak yang mungkin baru belajar berjalan ya, harus berpegangan. Kadang-kadang saya dulu sampai, kalau sudah parah itu sampai pegangan tembok, bahkan duduk teman-teman.
Tapi setelah mulai latih terus seperti anak-anak itu ya, mulai latih terus setiap hari latihan, ternyata lama normal. Ya kurang lebih ya sekian bulan lah, tidak langsung ya. Tetapi sekian bulan saya latih, saya keadaan semakin membaik dan saya jadi normal lagi. Makanya saya bilang teman-teman jangan mager. Kalau punya asam lambung itu harus beraktivitas, tetapi tetap terukur teman-teman. Jangan terlalu capek, jangan terlalu lelah. Kalau rasa capek ya istirahat, kalau rasa lelah ya berhenti ya kan gitu. Nah, jadi kuncinya itu teman-teman. Kalau mau lepas dari keliangan, ya mungkin obatnya mungkin tidak ada ya. Yang sudah cek ke dokter juga tidak ada. Paling ya diberikan obat sakit kepala atau obat emah paling umum ya kan, obat lambung. Nah, tapi untuk obat mengatasi khusus keliangan sepertinya belum pernah saya dikasih. Tetapi saya bisa sembuh karena saya melatih diri. Ya, saya mulai latihan, olahraga ringan, jalan, mulai kerja, mulai ya pokoknya pelan-pelan ditingkatkan, lama-lama keliangannya hilang sendiri. Seperti anak-anak setelah sekian lama, sekian bulan jalannya sudah nggak goyang lagi, jalannya sudah normal. Ya, begitu juga kita, kalau kita rajin latihan, cepat atau lambat ya tergantung ini ya teman-teman ya, peningkatannya, keliangan pasti hilang. Ya, oke teman-teman, salam sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang masih keliangan ya. Tetap semangat, ingat asam lambung hanya sakit biasa. Saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman semua pasti bisa sembuh. Dan selamat memasuki tahun 2023 ya. Puji syukur pada Tuhan, kita semua diberikan umur panjang sehingga sampai hari ini kita masih bisa beraktivitas walaupun masih sakit mungkin, tapi tetap semangat. Yakinlah tahun 2023 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih juga tetap setia di channel ini. Terima kasih atas segala dukungannya dan juga secara khusus yang memberikan dukungan lewat fitur gabung. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Salam sehat selalu buat kita semua.